Selamat malam para penumpang gelap di podcast Penumpang Malam by Terminal Misteri. Tempat para penumpang yang kehabisan kendaraan pulang dan harus menunggu malam sampai habis. Saya Bagong. Pembukaan kali ini dibuka oleh kondektur H, karena kondektur Z mendadak harus hitanan. Nah, hitanan massal sudah besar ya, telat dia. Walaupun nanti dia nyusul mungkin akan mengisi cerita. Masih pakai sarung tuh. Nah, bersama saya adalah kondektur D ya, dan ada kondektur F di mari, jangan lari. Gaul. G4UL. Oke, bagaimana nih keadaan kalian nih hari ini? Baik, guys, baik. Alhamdulillah. Wih, mantap. Oke. Gimana nih? Mungkin sebelum kita ke cerita utama, ada hal yang dialami nggak nih seminggu kebelakangan teman yang bisa kita bahas? Paling ini lagi rame. Saya lihat di Twitter nih. Udah jadi X sekarang ya Twitternya. Iya. Apakah Twitter atau Twitter? Cuman X doang nih. Jadi ingat Monox Zaman Pakai X. dulu Pak. Iya. Zaman dulu. Jadi di Twitter aja lah ya ngomongnya, enggak Iya, XX sekarang enggak suka aneh. nih Elon Musk nih Mas Elon gitu ya. Elon. Sebelum ke X ini dia ganti ini ke logo Dogo dulu pernah. Dogo. Waktu itu pernah waktu itu saya masuk Twitter, tiba-tiba kok logonya si anjing yang ketawa ini siapa ya? Ulah dia. Memang Mas Elon. Mas Elon sotoy. Asal kelakon. Nah, lagi rame nih di Twitter kemarin sih. Saya juga shock bacanya nih. Wah, shock ya. Apa nih? Jadi ada aksi penusukan di salah satu SMA negeri. Wah, Tiba-tiba tuh ditusuk. Tiba-tiba si korban. Negeri mana dulu nih? Ada di Indonesia lah di sini. Oke. Jadi yang ditusuk itu pembuli. Oke. Nah, yang menusuk tuh korban bully. Iya. Berarti dendam gitu ya? Dendam ya, karena mungkin udah berapa tahun mungkin dibully, katanya Iya. dari SD itu dibully. Nah, ada CCTV-nya Pak kejadiannya gitu. Jadi dia nyantai masuk ke kelas, tiba-tiba nusuk si orang itu, dan orang yang lain tuh cuman bengong doang Pak. Udah bawa pisau dari awal Udah itu? bawa Pak. Aduh. Jadi masuk jalan, orang yang mau ditusuknya tuh lagi duduk aja biasa, tiba-tiba langsung di pinggangnya ditusuk Pak. Ngeri. Nah, ini bagi penumpang malam nggak ada pembuli kan di sini ya? Takutnya kayak Ayo seperti pembuli, itu. coba absen. Kalau misalnya kalian bully terus, nanti pengkorbannya mau nusuk kalian gimana nih? Kayak gitu. Makanya penumpang malam Anti-bully ya? anti bullying. Oke. Nah, Gerakan anti pembulian. Oke. Anti pembulian ya. Ya itu orang yang asalnya maksudnya kan kebayang kalau yang dibully itu kan dia anggaplah dia nggak berani ya. Iya. Apa yang membuat dia akhirnya ke-trigger untuk bawa pisau itu? Dendam kayaknya Pak. Udah membuncah ya, udah muak. Dendam Mungkin yang dia membuncit. mengkonsumsi komik-komik yang Oh iya, gor-gor cerot mungkin Gitu. ada soalnya manhwa yang dia emang dibully gitu. Oh gitu. Sampai akhirnya dia mengeluarkan shotgun. Oh kayak di Ditembak. Amerika ya. Sekolah-sekolah Amerika kayak gitu ya. Iya, kalau itu juga korban bully kalau di Amerika Korban bully. Oh, juga. rata-rata itu ya. Rata-rata orang yang di dibully. Rusia kemarin juga sama, korban bully. Sekolah juga. Sekolah juga, Pak. Memang kasus yang miris. Penusukan itu miris, cuman pembulian juga sebenarnya miris juga ya. Iya. Sebab akibat itu. Nah ini orang tuanya malah bilangnya itu mah bocil katanya. Orang tua dari si penusuk. Kadang-kadang gitu kalau ada kejadian pembulian gitu ya, dilaporin ke sekolahnya, kalau pihak sekolahnya ini mah cuman anak-anak candaan bocah biasa lah, kayak gitu ya. Terus malu masih bocah gitu. Padahal itu menjadi apa maksudnya ini ya, apa bom waktu ya. Nantinya ketusuk gitu. Nah, itu. Terus si ibunya bilang, ibu yang nusuk, biasa itu anak-anak. Enggak juga, Pak. enggak. Udah mati. Keren dibalikin. Udah mengancam nyawa, Pak. Sampai tewas? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sampai tewas. Terselamatkan ya? Terselamatkan gitu.
Cuman ya ngerinya di situ sih. Ternyata manusia juga bisa ngeri. Iya betul ya. Iya. Kengerian itu tidak melulu soal hantu ya. Iya. Terus banyak juga kalau lagi dibaca Twitter gitu ya. Ada suami yang mukulin istrinya, suami yang berselingkuh terus ngebunuh istrinya. Wah, takut Pak. Dan juga ada artikel pernah baca orang sampai mau membunuh temannya gara-gara diajak ngobrol nggak nyambung. Waduh. Itu kejadian loh. Apakah ada nih teman-teman yang mengalami hal serupa gitu ya? Saya mau ngomongin kesurupan nih jadinya ya sekarang. Tidak nyambung. Gua tusuk loh. Aduh. Gua tusuk cilok loh. Cilok denok. Aduh, cilok denok. Emang franchise-nya. Aduh, udah kemana-mana sih. Iya. Gerobak pink gitu. Jadi kata konduktor F juga gitu, tiba-tiba lagi ngomongin elit global, tiba-tiba Kolombia atau enggak pisang keju, kan enggak masuk gitu. Sampai jadi, orang mau nusuk ya. Bro, ini gue lagi ngobrolin patah hati gue, lu malah ngobrolin tentang VOC. Gue kan buat ini juga lo. Iya, kadang bahkan ketika kita mulai cerita kayak baru mau cerita, lu mah masih mending. Nah, tae. Belum cerita udah lu masih mending, malah adu nasib kadang tuh. Nah, itulah yang kadang mungkin begitu pemicunya. Jadi artikel itu benar, bisa saja kejadian. Bisa saja kejadian ya bahwa ngobrol nggak nyambung berujung ke pembunuhan karena mungkin orang yang ajak ngobrolnya juga kesel kali ya. Iya betul, karena mungkin beban yang dia terima itu besar sekali. Ketika diajak ngobrol dia melenceng kemana-mana, ya mungkin saja gelap mata ya. Padahal dia udah mencurahkan jiwanya Pak. Iya betul. Gue lagi kesusahan gitu ya, pengen ada orang yang denger, pengen ke siapa lagi gue mau ngomong gitu, tiba-tiba jawabannya ngawur gitu Pak, jadinya kesel juga, tusuklah cilok itu. Sampai ada artikel lain pengamen gitu berebut uang 500 perak apa 2000 sampai bisa bunuh-bunuhan itu Pak. Battle Royale Pak. Sekarang. Aduh, ngeri ya Pak. Ngeri. Nah, ketakutan yang sebenarnya bisa dekat dengan kita bisa ya. Bisa dekat dengan kita juga. Ternyata kengerian itu nggak cuman dari melulu hal-hal yang goib kayak gitu Pak. Betul. Kayak misalnya takut hantu, takut Pak. Ternyata bisa takut manusia juga, misalnya manusia takut juga bisa menyeramkan itu. Apa kayak gitu, takut lampu jatuh, bisa jadi macam-macam Pak bisa di dunia ini. Takut kentut ketahuan kan di kelas itu bisa jadi loh. Malu gitu Pak. Aku takut kentut nih. Kursi kan digerakin tuh. Iya. Bret. Kursinya beres baru pret. Aduh, aman kamuflase. Gagal kamuflase. Itu kan ketakutan yang maksudnya mendamage ya ke kita bahwa definisi takut itu apa sih? Karena artinya bisa menjadi seluas itu gitu. Iya, luas banget sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin takut gitu ya. Contohnya kayak tadi gitu. Hal-hal yang kecil selain hantu tapi bikin konduktor takut nih apa nih? Sebenarnya ya itu tadi malu gitu maksudnya. Iya, bagian dari takut juga. Iya. Ya tadi mau kentut itu kan sebenarnya itu kan kebutuhan biologis. Cuman ketika di tempat umum kan itu menjadi rasa takut ya. Malu dan takut bercampur kali ya kalau itu ya. Maksudnya jadi takut sama teman nggak dibilang asik atau takut sama teman akhirnya nanti dicap punya nama si kentut. Nah, melekat tuh. Mungkin si itu brot ya. mungkin itu rasa takut ya. Ataupun takut yang saya sering rasakan itu kalau ngomong di depan umum itu saya termasuk yang nggak berani itu. Oh, karena apa itu Pak? Takut. Karena nggak bisa menghadapi ketika ada orang memperhatikan kita itu saya nggak bisa kayak mata ya? Terju ke kita jadi tekanan tersendiri ya Pak. Iya kayak ada tekanan bagaimana sampai kan sebenarnya saya juga takut di kerumunan orang makanya jaranglah ikut ke konser bahkan di gazebo pun nggak tahu kayak nggak nyaman gitu karena mungkin pada ngeliatin terus kita kentut tambah takut. Iya soalnya di gazebo nggak ada kursi jadi mau pengalihan isunya apa nggak ada isu. Itulah ketakutan yang di luar mistis mungkin yang saya rasakan adalah takut ngomong di depan umum gitu. Misalkan kalau saya ngobrol antara 1-2 orang 4 orang mah masih kehandle. Cuman kalau udah forum 10 orang karena takutnya gini saya ngomong mereka malah ngobrol asik dengan yang lain itu ada ketakutan kayak apa sih gua nggak asik ya nih pada ngobrol sendiri. Kalau bisa dikesimpulan ketakutan tidak dianggap gitu. Takut tidak dianggap. Kalau diambil saripatinya tuh ternyata saya tuh takut ya itu lu nggak diajak gitu. Kecuali emang saya nggak mau ikut ya nggak apa-apa ya itu memang keputusan saya untuk nggak ikut. Kisah seorang introvert gitu ya mungkin itulah introvertnya gitu. Mungkin sama sih Pak
Kalau saya dulu waktu SMP gitu ya, SMP SMA, waktu zaman sekolah pokoknya paling takut itu disuruh ke depan karena ya tadi tekanan dari orang-orang yang ngelihat kita. Betul. Jadi kayak melihat orang-orang fokus ke kita itu merupakan pressure yang Ambience-nya ya. ambien yang menurut saya tuh tekanannya tuh banyak gitu Pak. Jadi kayak saya tuh bertanggung jawab atas atensi mereka gitu. Misalkan kita ke depan, wah lucunya di mana nih? Iya ini Padahal lucu enggak. nggak nih, entertain nggak nih gitu ya. Mengentertain kan nih anak nih berani ke depan gitu. Hasilnya Mungkin pas ke depan itu disuruh pidato Pak, apalagi itu Pak. Masalahnya kan memang saya ada penyakit gagap kalau dulu tuh. Jadi ketika pidato itu kayak komputer kekurangan RAM. Jadi di kepala mah udah ada, keluarnya dikit. ngomongnya juga net-netan Pak gitu kayak Oke. misalnya assalamualaikum kayak gitu. Akhirnya teman-teman wah. Iya. Nah, habis itu malah nambah trauma. mencekam ya, akhirnya Keringetan. lucu bagi lu, gak lucu Nggak bagi bagi- gua gitu. Hasil kayak gitu Pak. Jadinya teh Orang mah seneng diketawain, kita mah enggak kita ya mah kalau di enggak. depan. Maaf, ini saya bukan Parto, bukan Sule. Walaupun Kalau kalau ada styrofoam saya pecahin Hajar. di situ. Di OPJ beneran udah iya gagal. betul. Jatuh ke styrofoam kayak gitu. Nah, pernah juga ketika trauma sampai sekarang sih. Waktu SMP upacara nih, Pak. Padahal teman saya yang bercanda di belakang. Ya. Bercanda mosing-mosingan gitu, saling sikut, saling gelitik-gelitik, Iya. gitu ya, ketawa-ketawa. Di situ kepala sekolah nunjuk saya Pak, disuruh ke depan. Karena dianggap sebagai komplotan itu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Posisi posisi karena posisi dekat. di situ lagi amsyong, Posisi absurd. disuruh ke depan. Dilihat dari semua angkatan. Kayak itu saya waktu kelas 2 SMP, dilihat dari adik kelas sampai kakak kelas, semua mata tertuju ke saya. Soalnya saya di samping kepala sekolah ketika upacara. Itu nightmare sih Pak, nightmare. Iya betul. Saya juga kalau mengalami itu juga ngeri banget. Pengalaman saya takut dilihat orang itu waktu masuk ekskul jurnalis. Itu ada ekskul jurnalis Introvert di masuk sekolah. ekskul, Pak. Nah, introvertnya dulu mah mungkin gak kenal istilah itu ya. Iya. Seorang cupu gitu ya. Cupuis. Karena kalau saya pikir-pikir dulu tuh kalau di sekolah itu bukan main karakter ya. Kalau di satu film saya selalu iya. jadi sidekick lah. Figuran-figuran gitu ya, sidekick. Lebih ke sidekick mungkin ya. Karena ada satu orang yang menonjol, saya di sebelahnya lah untuk ikut bantu. Misalkan ada fenomena lawak, mungkin dia yang lawak, ya saya bantu support lah. Jadi nggak bukan Dia yang selalu- aksi gitu, yang aksi itu kita main behind. Iya, selalu menjadi kompor aja lah. Saya mau waktu itu ya komporis. Handal. Itulah kenapa saya milih jurnalis, karena pilihannya kalau nggak jadi peneliti gitu ya, ekskulnya cuma 3. Kalau nggak PA, pecinta alam, kagak banget. Kagak. Karena takut climbing gitu. Wall climbing. Wall climbing kan naiknya gampang, turunnya tuh deg-degan tuh. Iya, fobia tinggi berarti. Ada mungkin ya. Nah, paling santuy kan mungkin jurnalis itu ya. Mata najwa dong. Kewartawanannya. Karena bisa bagian ngegambarnya atau apa ya. Nulis lah, ngetik paling. Nah, pada saat itu prakteknya ternyata mewawancarai dan ngomong di depan orang. Waduh, Nah, itu kan nightmare juga. Sama Langsung- stranger kan ya, pasti Iya. takut ngomong sama Iya, strangers. karena prakteknya di Ganesha tuh cari orang untuk diwawancara, dan akhirnya mungkin gara-gara pengalaman itu nerap sampai sekarang mungkin ya. Karena satu pengalaman kita jadi takutnya sampai sekarang. Padahal kalau kita bisa ngelewatin fase itu kayaknya sekarang bisa lah ya. Iya, bisa. Mungkin karena satu kejadian itu trauma ya, itulah ketakutan saya berbicara di depan umum Sama Mungkin, strangers juga. sangat sepele sebenarnya Iya. untuk orang lain nih, tapi bagi saya wah itu seperti Pressure ketemu banget. vampir Cina. Vampir Cina. Tinggal tahan napas aja gitu ya. Tahan napas, pakai pedang koin, tempelin di Darah pantat. ayam. Memang kita tidak ada bakat untuk jadi karyawan Greenpeace ya.
yang harus menyapa orang itu Di depan BEC gitu. selamatkan. Kok tahu Bapak? Korban Sering juga. nggak di depan BEC di antara Gramedia. Iya. Bisa minta waktunya sebentar, Pak. Waduh. Belum. Yang ada di pikiran saya skip. Aku ingin beli cilok. Telur gulung. Nah, itu. Nah itulah benar. Nah, kalau saya Kondektor sendiri ini pertama sama kayak konduktor H ya. menjadi perhatian umum. Jadi perhatian umum juga, ngomong sama strangers juga, karena memang sifatnya kita introvert gitu ya, nggak biasa ngobrol sama banyak orang. Jadi ngobrolnya cuman sama yang kenal-kenal aja. Iya, betul. Itu pun ruang lingkupnya cuman 4 itu udah paling banyak ya Pak. Ya, kalau misalnya udah 6, udah 7, 8, 10, apalagi 30, kita mending diem. Ya, pemerhati lah ya. Mending main HP kayak gitu Pak. Betul. Nah kalau saya sendiri, meskipun saya introvert ya, tapi saya takut kalau misalnya teman-teman saya pada hilang Pak. Wah, hilang gimana diculik kalian Udah gitu? Naruto banget nggak? Naruto. Jadi ketika waktu lulus SMA kehilangan teman-teman, misah-misah, itu tuh sedih banget. Oh, maksudnya kehilangan tuh jadi misah gitu ya? Jadi Oke. kayak lost kontak atau nggak ada di ruang pergaulan kita lagi kayak gitu. Iya. Kadang suka sedih Pak. Misalnya dari SMA-nya deket, pas udah lulus tiba-tiba dia pergi kemana itu, meskipun misalnya sama sekota tapi nggak ngehubungin. Nah itu Iya, itu acap kali terjadi juga sih. Sama jadinya apa, kepikiran terus gitu, apalagi yang mau pindah kota tuh. Teman yang misalnya sekelas udah klop banget nih, udah satu visi ya, sefrekuensi, tapi pindah keluar kota tuh, waduh gitu Pak, pasti sedih Pak itu saya. saya. Oh iya, saya juga pernah ngalamin tuh di SD. Saya menganggapnya temen ini lah ya, temen sejawat ya yang udah Kalau dulu saya bercanda. SJW itu sejawat Pak. Nggak tahu, bukan social Dulu justice ya. Pak. Iya Pak. Sekarang berubah. Akhirnya dia katanya SMP-nya ke Jakarta. Wah itu kayak merasaan yang sangat sedih sekali. Namun pas minggu 2 minggu nggak ada, ya udah sih ternyata. Hari berjalan lor, Pak. Beda ya Pak. Bodo Tapi amat sih. kehilangan itu pun saya merasa kayak kumahanya. Bagaimana ya saya biasa main dengan dia dengan pola bermain yang udah saya biasa klop lah ya. mungkinnya, ngobrolnya gini sebangku. Wah kalau nggak ada dia mungkin orang jadi orang penyendiri atau apa. Tapi ternyata kalau udah ditinggal ya udahlah. Sama sekali lagi karena dia tukang ngejajanin. Bang aduh gua pengen jajan Dompet nih. berjalan gua kemana ya, mau beli lontong isi oncom. Ya mungkin itu saya juga pernah merasakan bahwa kehilangan Sedikit sobat. jahat ya Pak, tapi benefit ya. Ya karena uang jajan minim dia sering jajanin, kok merasa hilang. Pemikiran kita selalu lebih depan daripada apa yang terjadi sekarang ya. Kadang kita memikirkan kalau tanpa dia mungkin orang bakal jadi penyendiri atau pendiam gitu ya, kebayangnya tuh ya, Itu pemikiran. terlalu overthink Pak. Overthink. Ternyata setelah seminggu 2 minggu biasa aja ya. Akan selalu ada pengganti Iya akhirnya gitu. benar. Kalau bagi pribadi saya ya, kalau untuk kondektor D apa yang kebayang gitu kalau memang friend Sama Pak, saya Ghost. nggak punya temen lagi gitu. Takutnya hidupnya Kebayang sendiri gitu ya. lagi juga gitu. Di samping ya nggak ada yang jajanin itu. Kalau saya nggak ada yang bonceng Pak SMA itu. Biasanya saya selalu iya. dibonceng temen, pergi sekolah dibonceng temen. Cuman ya temen SMA itu deket banget nih. Ketika udah lulus SMA, sedih banget Pak, karena komunal banget ya. iya Saking klopnya itu semua kelas tuh iri sama kelas kita Pak. saat itu. Karena kompak. Kalau misalnya istirahat nih ya, jadi semua cowok itu nggak ada yang misah-misah. Semua cowok itu pergi semua satu ke kelas. Jadi kekompakannya kantin. satu kelas ya. ke kantin, semua ke kantin kayak gitu. Jadi makanya orang-orang tuh lihat kelas kita kompak banget. Soalnya kemana-mana itu bareng, nggak misah-misah. Oh. Ketika udah lulus, nggak tahu kemana itu ya. Ada yang hilang, ada yang Kuliah, kerja. ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang lost kontak. Saya itu suka mikirin gitu ya, waduh sini kemana lagi gitu ya. Takutnya tuh susah di reach lagi gitu ya. Takutnya itu nggak kompak lagi, pengennya itu kumpul bareng-bareng lagi ketika udah Iya, lulus. Tapi udah merasakan semua itu ya sama kayak kondektor ya. Ya bodo amat lah gitu ya. Hidup harus berjalan. Udah nih. berjalan nih, yang penting mah ada temen 1-2 juga nggak apa-apa lah gitu. Iya, Kalau misalnya betul. udah dewasa mah sedikit ya Pak ya, nggak Iya, harus iya. banyak itu, kayak waktu Iya. masih muda itu teman itu dari kelas mana, tongkrongan mana itu ya. Kalau misalnya udah dewasa mah ya 1, 2, 4 juga cukup.
Nah, takutnya itu karena bener tadi ke overthinknya itu. Jadinya tuh takut, wah saking klopnya terbawa suasana kedekatan itu. Iya. Jadinya teh ke kita teror. Kalau misalnya dia udah nggak ada tuh kita harus ngapain? Kalau Lego tuh ada potongan yang hilang gitu. Padahal bisa ditambal sama yang lain. Iya, padahal beli lagi aja. Tapi itu terlalu kejam ya. Tapi pilihannya teman bisa dibeli atau bisa diculik. Atau nggak punya teman sekalian. Sasuke. Iya. Kayak Sasuke itu betrayal banget ya, pengkhianatan banget. Temennya udah baik gitu, tapi dianya milih temen yang lain gitu. Milih ini apa? Milih ular ya. Akhirnya nggak punya temen. Jadi banyak lah sih. Kayak misalnya mau nongkrong nggak punya duit, takut pak, takut. Berarti takutnya tuh kita tuh nggak asik atau nggak dipandang kismin gitu. Kalau nggak orang karena kita nggak jajan lama ngobrol kan kita ngobrol tuh. Kita sendiri nggak jajan karena nggak ada uang. Iya. Takut mulutnya bau lambung. Iya. Mulutnya bau lambung, masuk angin kentut pak. Dari ketakutan tampil di depan sampai ngomongin Sasuke, luar biasa. Penuh misteri sekali ya. Tapi yang luar biasa, yang unik, takut gak ada yang bisa dimintain jajan. Betul. Di sisi lain takut ada orang yang nongkrong gak bawa uang. Luar biasa ini. Itulah manusia ya. Kalau takut tambah dewasa itu gimana? Itu lagu ya. Lagu bisa dengar di Spotify. Bukan Nadine Pak. Ada yang nyeletuk Nadine. Ada yang nyeletuk Nadine. Itu harus ditilang polisi skena. Aduh. Padahal dewasa dalam Sunda apa Pak? Gede wadah sangu. Takut dikasih makan banyak kali ya. Takut gemuk gitu mungkin ya. Nah, ketakutan yang mungkin banyak orang sebenarnya takut tapi nggak mau mengakui. Takut tukang parkir ya Pak. Takut tukang parkir. Karena beberapa pengalaman dan memang dimulai dari tukang parkir itu sendiri kan sesuatu yang gimana ya? Antara ada dan tiada. Ada dan tiada, betul Pak. Kenapa takut sama tukang parkir? Karena pertama tegas dan pemberani, nggak tahu malu. Kenapa coba? Karena di sana biasanya ada tulisan parkir gratis, tapi dengan beraninya berdiri di sana. Berdiri, bahkan bukan hanya berdiri ya, menatap dan main belakang, pegang belakang. Oh iya, ditarik dan terus gitu kan. Terus. Bahkan kalau kita nggak ngasih uangnya tuh langsung dicaci maki kita. Caci maki. Nah itu, padahal itu bukan legalitas dia. Kalau berbicara legalitas kan ternyata katanya restoran ataupun minimarket itu bayar uang keamanan, uang parkir gitu kan. Cuman ditambah seperti itu gak tahu. Dan pengalaman apa sih yang bikin kamu jadi ngerasa wah. Nah banyak sih pertama, tapi pertama yang bikin takut pertama ya tadi karena kita bayar ya Pak ya, saya mempercayakan urusan penyeberangan itu sama tukang parkir. Wah. Jadi saya ketika nyebrang ternyata nggak di stop, nggak di apa, dia cuma periwit gak jelas Pak. Prit tiba-tiba ada yang nyabet ya istilahnya ya. Soalnya saya posisi mau nyebrang, kirain udah sama tukang parkir di stop atau apa, ternyata enggak. Langsung hilang, jurus menghilang. Seperti Sasuke yang tidak tahu diri tadi. Nah, itu padahal sudah dibayar gitu kan. Kemudian yang kedua mereka seperti ini. Duh, jadi mengumpat gini ya Pak. Yang kedua kayak 2.000 ini nggak banyak. Ya kalau nggak banyak ya udah saya nggak bayar gitu harusnya. Bahkan yang paling serem tuh adalah kalau kita ke Indo April, ke Alfa April atau ke ATM tuh untuk ngambil uang aja tuh. Nah betul. Bisa-bisanya loh kita ngambil 100.000, dia punya kembaliannya. Dan duitnya lebih banyak loh dari kita loh. Atau yang paling ngeri waktu mencoba mengambil narik uang ternyata nggak bisa ditarik. Harus bayar parkir. Tetap harus bayar parkir. Bahkan mereka berani berdebat loh. Iya. Untuk uang 2.000. Betul. Makanya saya kalau beli di minimarket gitu kembalian 5.000, Mbak boleh minta 1.000-an gitu. Suka gitu. Jadi akhirnya yang koin lagi ya. Yang koin. Jadi pasti kasih dilempar. Kemudian saya pernah lihat di bukan artikel ya, ke VT gitu ya, video TikTok atau Reels kayak gitu. Ada yang bilang bukan kewajiban kita bayar parkir, tapi ketika sudah berhadapan Pak itu hakinya itu haki raja.
Hausoku haki. Hausoku haki langsung gemeter ini tuh. Harus otomatis menyiapkan uang, Pak. Kadang dia tuh siapa gitu. Dia itu siapa? Makanya. Tapi kita tuh takut gitu. Makanya kalau tadi kondektur H bilang sidekick, dia main karakter dia. Kena dia Gokunya. Kena haki gitu. Saya kena haki tuh. Tiba-tiba yang efek negatif itu tuh. Oh iya. Bener. Ada tekanan-tekanan ke kita itu. Ya Mero, kata tukang parkir ketika saya mau berangkat. Deme, bayar deme. Sambil memegang motor kita tuh dengan kekuatannya ya. Kekuatan. Itu besi motornya jadi hitam loh. Gila. Musuh sakoku dikeluarkan juga. Luar biasa itu, ketakutan yang luar biasa. Dan tadi kan ini urusannya sama uang ya Pak ya. Iya. Kita nggak bisa nyepelein 2.000 itu sedikit atau besar. Betul. Yang saya fokuskan itu apakah hak dia atau bukan itu mungkin. Karena dari dulu karena saya ini terawat, jadi selalu memperhatikan yang hak dan yang tidak. Itulah takut bisa kan. Apakah saya membenarkan sebuah kesalahan kan itu tidak boleh ya. Tapi mungkin mereka merasa benar karena kan mereka warga setempat. Nah itu juga menjadi power bagi mereka ya. Warga setempat betul. Jadi dia ngerasa bahwa wah ini wilayah saya nih gitu kan. Apalagi legalitas itu dengan rompinya Pak. Dengan rompinya. Kenapa dia berani? Karena dia ingin balik modal. Beli rompi oren tuh mahal kan. Mahal sih. Apa yang glow gitu ya Pak ya? Yang glow seperti tasbih, glow in the dark ya. Di episode sebelumnya ada glow in the dark warna hijau neon. Hijau neon. Oh, betul sih itu. Di sisi lain ya tadi. Cuman yang unik meskipun saya bilang takut pada akhirnya ya ketakutan itu mewujudnya kalau tadi takut bicara di depan umum kan akhirnya ada yang nggak berani maju ke depan atau gemetar, ini takutnya jadi patuh gitu Pak, jadi bayar nyiapin uang. Nah itu kan intimidasi sih kalau kata saya. Saya jadi pertanyaan ya, kalau presiden gitu ya ngambil uang ke ATM ditagih nggak tuh? Diambilin Pak. Diambil tetap. Cuma mungkin kalau presiden langsung dikasih 100.000 nggak usah kembalian kali ya. Nggak usah kembalian juga. Kemudian ya haki presiden lebih kuat. Haki presiden lebih kuat. Tapi tetap ada haki yang bisa menundukkan presiden. Apa? Hakinya tukang cukur. Itu sih salah satu sebenarnya. Salah satu ketakutan saya itu kepada tukang parkir dari dulu. Nah, takut gak ada receh, takut tadi saya udah percayain ternyata gak bener kan, kalau helm hilang nggak tanggung jawab sebenarnya mereka. Betul. Ketakutan saya ya sebenarnya saya ada banyak ketakutan. Mungkin ada yang agak serem kayak bangun tidur takutnya nggak bisa gerak. Kenapa itu? Ya takut aja gitu kan, tiba-tiba udah bangun mata kebuka tapi wah kaki tangan tepar. Iya tepar gitu kan. Kebanyakan semalam itu Pak. Waduh. Sampai lutut getar. Sampai tidak bisa bergerak. Hamba tukam. Saya takut aja mungkin karena saya lihat Stephen Hawking gitu ya. Enggak benar. Itu latar belakang ketakutan itu muncul gimana Pak? Karena mungkin lihat Stephen Hawking kali ya, kan dia duduk. Saya tanya ke mungkin teman saya yang tahu cerita tentang Stephen Hawking. Wah, biografinya. Serem juga kan salah satu penyakit ya. Iya. Tiba-tiba menderita seseorang penyakit menantang Tuhan. Aduh. Untungnya itulah hal yang harus saya hindari ya. Saya tidak ingin menantang Tuhan. Nah, karena gimana melihat Stephen Hawking dengan biografinya terus seperti apa lanjutnya? Takutnya kan saya begitu bangun buka mata, wah nggak bisa gerak nih kan. Gimana nih kehidupan saya? Saya sekolah gimana gitu kan? Jadi duit gimana? Banyak ketakutan yang kalau bangun tidur nggak bisa bergerak. Ada juga ketakutan yang lain, misalnya kalau kita lagi flu tuh. Nah itu kenapa flu? Nah, ini kan bisa nih masuk ya, obat flu masuk nih bisa di sini nih. bisa. Saya takut banget kalau flu. Kadang kalau ketika tidur mepeg tuh mampet. Oh ya mampet. Gak bisa nafas tuh. Segitu ada ketakutan yang mungkin kayak kalau orang takut sama ruang sempit gitu. Iya. Nah, itu sih sebenarnya buat saya ketakutan. Banyak ya sebenarnya ketakutan. Cuman menarik Pak, saya bahas satu yang tadi yang mampet. Iya. Waktu itu saya nonton dokter menjelaskan berkenaan mampet. Justru mampet itu mekanisme tubuh karena seseorang terlalu banyak menghirup oksigen Pak itu. Jadi dia sengaja justru biar udara nggak masuk karena dia terlalu banyak menghirup oksigen. Luar biasanya tubuh kita itu. Jadi kalau cara ngatasin mampet itu justru ditutup hidungnya.
Coba saya tutup ya. Jadi saya Aduh, Mr. X ya. nah, itulah karakter Ini baru ya. karakter baru yang akan menemani Mr. Y seperti itu. Jadi di pembahasan kita horor ada, lelucon ada, edukasi ada. Kebanyakan gimmick. Kebanyakan gimmick ini ya. Nah, Atau punya ketakutan ini nggak, mungkin saya ada ya ketakutan sekarang ketika badan saya mulai menggemuk nih, nggak bermaksud diorok, tapi gimana kalau tiba-tiba alat vital kita tuh makin ke dalam gitu. Sampai gak kelihatan. Makanya saya mau nanya tadi, ada yang lebih menakutkan daripada menakutkan, ketika Pak. bangun nggak bisa bergerak, ketika bangun nggak bisa berdiri, Pak. Itu bukan saya takut. Itu takut sih. Apalagi ketika saya sudah menikah ya. Iya. Saya tidak berniat jorok loh teman-temannya di sini. Iya. Mungkin teman-teman juga punya ketakutan yang serupa. Mungkin di sini nih Dokter Boyke bisa kita hadirkan ya. Bisa hadirkan juga, apakah bisa kemungkinan itu bisa terjadi? Bisa terjadi ya di cerita podcast misteri. Balik lagi edukasi, saya pernah dengar semakin bertambah lingkar badan seseorang semakin mengecil katanya ya. Mendelep. Itu serem banget bagi para laki-laki sih. Serem. Apalagi ketika kita semua mungkin ya para kondektur ini sudah punya pasangan hidup ya, sudah menikah, mungkin ketakutan itu semakin nyata gitu. Dan ketakutan itu semakin terpicu ketika download lagu-lagu ilegal. Ada iklan-iklan pembesar-pembesar, langsung melihat, wah, ini sakit hati sih, dan takut gitu kan. Insecure. Dan membeli gelang giok, Pak. Nah, itu. Saya pernah ke Madura gitu. Ditawarin gelang, ini beda Pak, kata, udah apa, kuat semalaman katanya. Nah, apakah itu sugesti atau emang asli gitu? Ke Madura itu dipakai di mana, Pak? Di tangan. Oh, kuat buat nge-gym. Iya, kuat sih buat nge-gym. Jadi kalau katanya konteksnya sama seperti gelang power balance itu. Wah, seimbang. Seimbang. Jadi dia kekuatan sugesti, Pak. Ternyata giok tuh singkatan. Apa coba? Lagi oke. Lagi oke. Tapi ketika kita mau ketakutan ini ada satu kondektur yang terdiam sambil melihat bagian bawah. Aduh, kayaknya episode ini harus Pak kasih rate 18 plus ini. Tapi itu serem sih Pak, bener Pak. Ini serem juga. Itu ketakutan yang benar-benar manusiawi. Iya. Dan balik lagi ke jaga kesehatan ya. Betul. Jaga kesehatan karena hal-hal itu bisa terjadi. Yang takut bukan kita aja mungkin gitu ya. Pasangan-pasangan kita juga takut. Takut salah satu pilar itu loh. Saya jadi ditarik Pak ya, saya jadi nggak takut sama tukang parkir. Jadi takut sama yang itu Pak. Iya. Kondektur deh sudah bersuara gimana nih? Yang terdiam biarkan saja. Nah itu sih biasa ya. Berarti kondektur pernah melalui masa-masa itu. Biasa ya. Ada yang lebih takut. Apa itu yang lebih takut dari itu belum kebayang saya. Jadi kalau kita kencing di pohon keramat, nah nasi itunya pindah ke jidat gitu loh. Lebih menakutkan itu, jadi kan keripil. Itu pertanyaannya, kok kemarin kamu nggak ada tai lalat, sekarang ada tai lalat? Kecil sama hidung, gedean hidung. Itu kamu kok makan nasinya sampai ke jidat-jidat? Lebih ke jando Pak. Karena kenyal. Sampai jatuh. Tapi itu masih berhubungan sama mistis, jadi nggak masuk di tema kali ini ya. Itu masih mistis dan tapi ngerinya nanti kita bahas lagi lebih dalam ya. Berkenaan jando di kepala itu. Tapi malah dibalas, Pak. Ini tanduk kecil, Pak. Nanti membesar. Hellboy. Iya benar Hellboy ya. Apakah ini sosok asli unicorn atau seperti apa? Oke, kita bahas lagi mungkin biar normal, kita angkat satu ketakutan lagi. Mungkin ketakutan membaca kali ya. Boleh, seperti apa itu? Contohnya adalah takut mendengarkan podcast ini secara loudspeaker. Iya betul. Ya, Betul. Khusus untuk episode ini kita hapus warning kelaskan volume. Menjadi kecilkan volume. Jangan dengarkan ini sendirian. Oke. Kan lucu banget. Harus bareng-bareng dibagikan ke temannya.
ya untuk supaya hari-hari itu tidak selalu menakutkan. Betul. Kalau ketakutan pun bisa, kalau kita hadapi bisa jadi sebuah keberanian baru. Iya betul gitu. Bahkan tadi seperti yang diceritakan takut ke depan. Betul. Apa istilahnya demam panggung kayak Demam gitu kan? panggung. Demam panggung. Cuman yang uniknya semua ketakutan itu ternyata bisa diatasi. Bisa hilang juga kan ketakutan itu. Ketika takut kehilangan teman ya carilah teman baru. Iya, cari teman baru gitu ya. Nah, sialannya itu takut kehilangan income sih sebenarnya, bukan takut kehilangan teman. Iya. Mungkin kita sebagai YouTuber baru, YouTuber newbie takut kehilangan viewers. Iya betul seperti itu karena viewer itu sangat mendukung bagi Pendukung kita. kesuksesan seorang YouTuber ya. YouTuber apalagi ditambah jika ada yang traktir. Traktir. Masuk ya. Masuk sih masuk. Untuk tapi membeli alat pembesar. Suara agak lebih jelas lagi. Tuh, supaya Berarti bisa ya. lebih banyak menghibur teman-teman pendengar podcast setia ya, podcast Penumpang Malam Iya, pakai penumpang di channel Terminal Misteri. Kita resume mungkin ya, resume dulu ketakutan di bagian pertama yang tidak berhubungan dengan mistik. Tadi dari kondektur H tadi berkenaan dengan apa? Intinya takut tidak diperhatikan ya, takut dikucilkan, takut diabaikan. Yang para penumpang gelap yang ketakutannya sama seperti kondektur H bisa ketik 1 di kolom komentar. Kemudian ketakutan yang kedua dari kondektur D seperti apa? Takut kehilangan teman. Tapi yang intinya tadi berbicara tentang sosial ya, berbicara tentang teman. You are my friend. Ya. Bagi para penumpang gelap yang ketakutannya sama seperti kondektur D bisa mengetik tombol 2 di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau saya pribadi tadi ketakutan ketiga ya tadi takut tukang parkir ya dengan segala kemampuannya ya tadi yang dijabarkan. Nah, untuk para penumpang gelap yang ketakutannya sama dengan saya bisa ketik komentar dengan angka 3 sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat nih mungkin segmented dari pagi laki-laki ya. Ketakutan dari kondektur F seperti apa? Bagi para pria perkasa di luar sana ya, Perkasa nih, yang Bos. sudah mulai merasakan tubuhnya menggemuk, lingkar pinggangnya semakin lebar. Gua juga lagi nih. Buat kalian yang takutannya sama bahwa John dan Bruno, Blackie, Alves, Michaelnya semakin tidak dapat dijumpai lagi ya gitu. Mungkin silakan ketik tombol 4 di kolom komen, begitu ya. Iya. Pasti banyak angka-angka 4 di kolom komentar. Aku bang. Kalau yang saya pribadi namanya Becky, bengkok ke kiri. Lampu sen. Saya pernah mendengar lelucon dari orang inisial K juga, katanya ketika laki-laki tegang, laki-laki Korea tegang menabrak tembok, nah, apa yang terjadi? Apa? Tulang hidungnya patah. Saking pendek gitu.